Jepang negara dengan teknologi canggih dan budaya yang mendunia, tapi siapa sangka di balik kemajuan itu Jepang menghadapi masalah besar, yaitu krisis populasi. Kenapa anak muda di Jepang seperti kehilangan minat untuk menikah, dan bagaimana sih caranya kalau kamu ingin menikahi wanita Jepang? Yuk kita bahas di video ini. Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kelahiran yang terus menurun. Pada tahun 2023, angka kelahiran di Jepang tercatat hanya sekitar 770.000 bayi, angka terendah sepanjang sejarah mereka. Padahal jumlah penduduk yang meninggal itu jauh lebih besar, mencapai 1,5 juta jiwa per tahun. Ini menyebabkan populasi Jepang terus menurun dan diperkirakan pada tahun 2060 jumlah penduduknya akan berkurang setengahnya. Bayangin, separuh dari populasi Jepang saat ini hilang dalam waktu kurang lebih dari 40 tahun. Pertanyaan besarnya, kenapa sih anak muda di Jepang seperti kehilangan minat untuk menikah? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, biaya hidup yang tinggi. Hidup di Jepang itu mahal banget. Dari biaya pendidikan anak, tempat tinggal, sampai kebutuhan sehari-hari, semuanya bikin orang ragu untuk membangun keluarga. Yang kedua, budaya kerja Jepang yang melelahkan. Di Jepang, budaya kerja itu dikenal sangat ketat. Banyak anak muda yang fokus pada karir mereka, bahkan sampai nggak punya waktu untuk menjalin hubungan yang romantis. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Gaya hidup modern juga berpengaruh banyak pada anak muda yang ada di Jepang. Anak-anak di sana lebih milih kebebasan, traveling, dan mengejar hobi daripada terikat dalam pernikahan. Yang keempat, kurang interaksi sosial. Uniknya, banyak anak muda di sana yang kesulitan untuk menjalin hubungan. Sebagian besar lebih nyaman dengan teknologi seperti game, media sosial, dibandingkan dengan bertemu langsung dengan orang baru. Fenomena hikikomori dan pernikahan dengan hologram. Selain faktor budaya kerja dan perubahan gaya hidup, ada fenomena sosial di Jepang yang juga berkontribusi terhadap krisis populasi ini. Salah satunya adalah hikikomori. Hikikomori adalah anak muda yang menutup diri. Istilahnya untuk menggambarkan orang-orang yang memilih untuk mengisolasi diri dari kehidupan sosial. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah, bahkan bertahun-tahun tanpa interaksi langsung dengan orang lain. Diperkirakan ada lebih dari 1 juta hikikomori di Jepang saat ini. Banyak dari mereka merasa sulit untuk beradaptasi dengan tekanan sosial dan akhirnya memilih untuk menyendiri dan tentunya berdampak rendah pada angka pernikahan. Fenomena lain yang cukup mengejutkan adalah meningkatnya jumlah anak muda yang memilih menikah dengan hologram atau karakter virtual. Salah satu kasus yang terkenal adalah Akihiko Kondo, pria Jepang yang menikah dengan karakter Hatsune Miku, karakter virtual dari teknologi Vocaloid. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa anak muda di Jepang lebih memilih berhubungan dengan sesuatu yang aman dan tanpa tekanan dibandingkan dengan menjalani hubungan dengan manusia nyata. Meski terlihat aneh, bagi sebagian orang, fenomena ini mencerminkan bagaimana budaya di Jepang bisa mempengaruhi pola pikir generasi muda. Hikikomori dan pernikahan dengan hologram adalah satu dari banyak fenomena unik yang terjadi di Jepang. Apa yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah? Pemerintah menawarkan berbagai insentif untuk mendorong kelahiran, seperti subsidi pernikahan, tunjangan anak, dan cuti melahirkan yang panjang. Tapi hasilnya masih belum signifikan. Yang kedua, di beberapa kota di Jepang mengadakan acara speed dating massal untuk membantu anak muda menemukan pasangan. Jepang juga dikenal dengan robot-robot pelayan yang sebagainya dikembangkan untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat krisis populasi. Apa syarat jika kamu ingin menikahi wanita Jepang? Berikut ini ada beberapa tips yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber ya untuk menikah dengan wanita Jepang. Yang pertama, kamu harus memahami budaya Jepang. Wanita Jepang itu sangat menghargai pria yang bisa menghormati budaya mereka. Jadi kamu perlu belajar sedikit tentang adat istiadat dan kebiasaan di sana. Yang kedua, belajar bahasa Jepang. Meski ada beberapa orang Jepang yang bisa berbahasa Inggris, tapi sebagian besar warga di Jepang itu hanya bisa mengucapkan bahasa Jepang. Nah, untuk itu kamu harus bisa memahami apa yang mereka ucapkan dengan cara mempelajari bahasa Jepang. Yang ketiga, mengurus dokumen pernikahan. Untuk menikah dengan wanita Jepang, kamu perlu mengurus dokumen pernikahan secara resmi, baik di Jepang maupun di negara asalmu. Pastikan kamu tahu prosedurnya dengan baik. Yang keempat, membangun kepercayaan. Sama seperti hubungan dimanapun, kepercayaan adalah kunci utama. Jangan terburu-buru dan tunjukkan bahwa kamu serius. Keempat, kamu harus punya pasangan dulu dari orang Jepang ya. Ya, kamu harus mencari juga orang Jepang yang mau menikah dengan kamu. Harapan untuk Jepang. Krisis populasi Jepang memang menjadi masalah serius, tapi bukan berarti tanpa harapan. Pemerintah dan masyarakat terus berusaha untuk mencari solusi. Dan siapa tahu mungkin di masa depan, Jepang akan menemukan cara untuk membalikan situasi ini. Jadi, apa pendapatmu tentang krisis populasi di Jepang? Apakah menurut kamu anak muda di sana benar-benar kehilangan minat untuk menikah atau ada alasan lainnya?
Silahkan tambahkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channel di subscribe. Terima kasih telah menyaksikan, kita ketemu di video selanjutnya.